Selamat pagi keluarga GKI Tumape. Mari kita bersekutu dalam doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup yang baru oleh Tuhan Yesus. Mari kita memulai perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama. Sebelum kita memulai doa pagi ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Tuhan Yesus, Bapa yang pengasih, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam ketika kami beristirahat. Pagi ini Tuhan memperkenankan kami bangun dari istirahat kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk menikmati dan menjalani kehidupan kami yang baru. Tuntunlah hidup kami dengan firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan, agar hidup kami selalu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tolonglah hamba-Mu agar dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan jelas. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sahabat Kristus, mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian dari PKJ 185, bait yang ketiga. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Sahabat Kristus yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi ini, kita baca dari Matius 25, ayat 35, dan ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini. Sahabat Kristus yang terkasih, dalam bukunya Momen Inspirasi 3, Pendeta Immanuel Christo berbicara tentang makan malam ulang tahun. Ceritanya begini. Seorang pria muda memasuki warung makan pinggir jalan. Ia memesan 1 porsi nasi putih dengan sepotong ayam goreng lengkap dengan tempe dan tahu goreng. Ketika makanannya hampir habis disantap, masuklah seorang pria dengan pakaian lusuh, memesan 1 bungkus nasi putih dengan sepotong ayam goreng. Rupanya orang itu adalah seorang pemulung. Ia membawa keluar nasi bungkus yang dipesannya, kemudian menjumpai keluarganya yang sudah menunggu di luar. Ia memberikan nasi bungkus itu kepada anak perempuannya yang masih remaja sambil berkata, Nak, makanlah dan nikmatilah makan malammu. Anak perempuan itu segera membuka bungkusan itu dan mulai makan dengan sangat lahap. Kemudian pria itu kembali berkata, "Habiskanlah, Nak. Ini adalah hari ulang tahunmu."
Pria muda itu keluar dari dalam warung dan dia tidak sengaja mendengar perbincangan mereka. Hatinya sangat tersentuh atas perayaan ulang tahun yang hanya dengan sebungkus nasi. Ia segera kembali ke dalam warung, kemudian memesan 3 porsi makanan lengkap, nasi, lauk pauk, dan minuman hangat. Ia segera meletakkan nasi itu di hadapan keluarga tersebut. Dan dia berkata, "Selamat ulang tahun adik kecil. Semoga makanan ini menambah kebahagiaan ulang tahunmu." Kemudian pria muda itu segera meninggalkan mereka dengan perasaan yang sangat bahagia. Saudara, kadang berkhotbah tidak harus melalui mimbar. Kita semua bisa berkhotbah, bukan dengan kata-kata yang panjang lebar, melainkan berkhotbah dengan perbuatan yang nyata. Pria muda yang membelikan 3 porsi nasi tadi sedang berkhotbah dengan sangat nyata. Dia menjabarkan firman Tuhan yang tadi kita baca. Ketika ada orang yang lapar, dia membawakan makanan untuk salah satu saudara Tuhan Yesus yang paling hina. Saat itulah dia sedang melakukannya untuk Tuhan Yesus. Begitu kata Tuhan Yesus di ayat yang ke-40 tadi. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, ketika ada orang yang lapar, orang muda itu membawakan makanan untuk salah satu saudara Tuhan Yesus yang paling hina. Dan saat itulah dia sedang melakukannya untuk Tuhan Yesus. Saudara, tindakan yang dilakukan oleh orang muda itu nampaknya sangat sederhana. Namun sesungguhnya tindakan itu sangat berarti bagi orang yang membutuhkan. Kita juga bisa melakukan untuk siapa saja. Bukan hanya untuk pemulung, namun juga bisa untuk tetangga kita. Bisa juga untuk saudara seiman kita di GKI Tumapel, atau siapapun juga yang kita jumpai. Pesan yang sangat penting adalah, sesungguhnya ketika kita melakukan itu, kita melakukan untuk Tuhan Yesus. Sahabat Kristus yang terkasih, inilah khotbah yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Khotbah dengan perbuatan yang nyata. Kita bisa menjabarkan firman Tuhan dengan tindakan-tindakan yang nyata. Bukan melalui mimbar, tapi melalui kehidupan nyata di dunia ini. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat Kristus, mari kita bersatu hati menaikkan doa syafaat. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami renungkan pagi ini. Tolonglah kami agar kami dapat mewujudkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kami dapat menjadi pengkhotbah-pengkhotbah dengan tindakan yang nyata dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, saat ini kami ingin memohon kepada Tuhan untuk para pasien corona yang menjalani perawatan di rumah sakit. Mohon Tuhan sembuhkan mereka. Kiranya Tuhan juga berkenan menolong para dokter dan para petugas medis yang lain dalam menangani pasien corona, agar mereka dikuatkan, bahkan diberi kemampuan oleh Tuhan, diberi kesehatan agar tidak tertular virus corona. Berkatilah mereka yang bekerja di rumah sakit, supaya mereka juga tidak tertular virus corona. Ya Bapa, mohon Tuhan juga memberkati para pimpinan bangsa kami. Berkatilah presiden kami, hingga pimpinan-pimpinan di daerah.
agar mereka dapat mengambil kebijakan untuk mengatasi berbagai persoalan negara Indonesia, baik masalah COVID-19, masalah ekonomi, masalah sosial, dan berbagai macam masalah yang lain. Tuhan kiranya menolong bangsa kami. Ya Tuhan, kiranya Tuhan juga berkenan menolong para ahli kesehatan, para peneliti, agar mereka dimampukan Tuhan untuk menemukan obat atau vaksin untuk virus corona ini. Mohon Tuhan berkenan menolong mereka, supaya virus corona ini bisa segera diatasi, sehingga pandemi ini bisa segera berakhir. Bapa Sorgawi, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas dan pekerjaan kami. Mohon kiranya Tuhan berkenan menolong kami dalam bekerja. Berikan kelancaran dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan. Kiranya Tuhan juga memberi kesehatan kepada kami semua, supaya kami bisa bekerja dengan baik karena kami sehat. Lindungilah kami ya Tuhan dari tertular virus corona. Berikanlah kepada kami rezeki untuk kehidupan kami sepanjang hari ini, dan peliharakanlah hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan perjalanan hidup kami sepanjang hari ini di dalam tangan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua.